menebar dakwah, meraih surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para pemirsa sekalian, baik dari Tarbiyah Sunnah Channel maupun dari Tarbiyah Sunnah Learning Channel, kembali di POTS Podcast Tarbiyah Sunnah, dan kali ini bersama guru kita Al-Ustadz Yusuf Abu Baidah As-Sidawi Hafidhullah Ta'ala. Gimana Ustadz kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair Ustadz. Ini kita akan bahas hal-hal yang hari ini sedang semarak Ustadz, gitu, sedang happening Ustadz, kok bahasa anak-anak sekarang Ustadz gitu ya. Yaitu terkait sebagian kaum muslimin yang menolak adanya acara konser musik salah satu grup band terkenal di dunia ini, Ustaz. Ini gimana, Ustaz? Karena ini juga sebagian kaum muslimin goyang ini, Ustaz, dengan sikap beberapa kaum muslimin yang menolak dan sampai mau memboikot bandara, Ustaz, untuk menolak kedatangan grup band yang pro LGBT ini, Ustaz. Fadhil, Ustaz, mungkin nasihatnya, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ya. Kita sebagai seorang muslim, yang namanya muslim itu tunduk, patuh kepada keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala putuskan dalam syariatnya, hukumnya, maka kewajiban bagi kita sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Betul, Ustaz. Bukan sami'na wa ngeyelna gitu kan. Kami mendengar terus kami ngeyel. Namanya muslim itu adalah orang yang taat, tunduk terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar bahwa hukum apapun yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itulah yang terbaik bagi kita. Nah, kalau tentang konser musik dan nyanyian itu kan kita kembali kepada hukum, ya. Kita berbicara tentang hukum agama, ya. Betul sekali, bukan tentang hukum negara nih. Betul, hukum agama. Kalau kita berbicara tentang hukum agama, aturan agama Islam tentang atau hukum agama Islam tentang musik dan nyanyian sudah jelas. Betul. Yaitu itu terlarang di dalam agama kita. Ya. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah bighairi. Di antara manusia itu ada yang membeli lahwal hadis. Lahwal hadis. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, ya, lahwal hadis itu wallahi, kata beliau, bersumpah 3 kali, innahul hina. Itu adalah musik, nyanyian. Nabi juga pernah mengatakan dalam riwayat Bukhari bahwasanya la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hirra wal harira wal ma'az. Akan ada segolongan dari umatku ini nanti yang akan menghalalkan zina, khomer, dan sutra dan nyanyian. Jadi di situ digandengkan dengan khomer, digandengkan dengan zina, menunjukkan bahwasanya nyanyian itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama pun sudah sepakat, sudah final gitu. Ya, bahwasanya musik, nyanyian itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya kewajiban bagi kita adalah tunduk patuh tadi. Nah, tentang bagaimana kita menyikapinya, tentu yang pertama kita harus mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya musik dan nyanyian itu adalah nggak boleh. Iya, betul, Ustaz. Ya, itu harus kita yakini dengan hati kita. Adapun masalah mengingkari kemungkaran itu beda lagi. Beda lagi. Masya Allah, karena dalam agama Islam itu kan mengingkari kemungkaran ada tingkatan-tingkatannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya. Man lam yastati' fa alayhi fa bilisani. Wa man lam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka ingkarilah kalau bisa dengan tangannya. Kalau nggak bisa dengan lisannya. Kalau nggak bisa maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, makanya dalam kaidah syariat Islam juga tidak boleh mengingkari kemungkaran kalau menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, tentu tentang konser ini kita sebagai seorang muslim, karena itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kita katakan itu nggak boleh. Ya. Tapi apakah harus demo, harus ngepung bandara, itu masalah yang lain. Karena tentu cara-cara seperti itu ya bisa menimbulkan madharat yang lebih besar,
yang biasanya ditempuh oleh orang-orang yang yang membangkang kepada pemerintah dan menimbulkan nanti madorot yang lebih besar. Jadi kita mengingkari tapi dengan cara yang tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar gitu. Kita ingkari ya karena kita sadar bahwa konser-konser musik itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan madorotnya banyak. Iya, Ustaz. Ketika itu dilarang, Ustaz. Jadi tentu ada kan suka bertanya kenapa dilarang gitu ya. Apa sih dampak-dampaknya yang kurang baik buat kita kaum muslimin khususnya gitu Ustaz ya. Ya yang pertama tentu kalau konser ini saja bicara konser gitu ya. Kita harus yakin terlebih dahulu bahwa syariat Islam itu dibangun di atas kemaslahatan. Tidak mungkin Allah SWT memerintahkan kepada kita suatu perintah kecuali mendatangkan kebaikan. Betul. Tidak mungkin melarang kecuali mendatangkan madharat ya betul, bagi kita. Ya, termasuk musik dan nyanyian, konser-konser. Ini satu itu berarti kita melanggar syariat gitu kan. Karena itu dilarang di dalam agama. Menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya musik dan nyanyian itu bisa menimbulkan musibah-musibah. Ini yang mendatangkan musibah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah terjadi musibah kepada kalian kecuali karena dosa-dosa kalian. Kemudian kata Nabi juga, yakunu fi hadhil ummah qadfun wa mashun. Akan ada di kalangan umat ini nanti akan terjadi gempa bumi, akan terjadi musibah-musibah, longsor dan sebagainya. Banjir gitu ya. Qalu wa mata dzak? Kapan itu wahai Rasulullah? Idza dhaharatil kinat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Kata Nabi SAW, kalau sudah semarak biduan-biduan wanita, ya penyanyi-penyanyi, konser-konser dan khamr diminum. Nah, ini bisa mendatangkan musibah. Iya. Ini Indonesia kan sering kena musibah, harus betul, introspeksi. Sering sekali terjadi musibah. Hampir tiap tahun tuh kayak langganan akhir tahun terjadi musibah. Itu harus menjadi introspeksi diri buat kita sebagai bangsa. Kemudian yang ketiga di antara dampak negatifnya juga pemborosan. Oh iya, tiket itu 11 juta paling mahal. Bahkan ada yang digoreng akhirnya sampai 60 juta. Ya itu. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari pemborosan ya. Bahkan mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Orang-orang yang mubadzir itu saudaranya setan. Saudaranya setan. Ya, dan pemborosan itu ada dua. Pertama menyalurkan harta kita pada sesuatu yang dilarang. Sedikit pun misalkan 2.000, 3.000, kalau itu untuk sesuatu yang haram itu namanya mubadzir. Yang kedua adalah kita menyalurkan harta kita secara berlebihan. Padahal itu, yang dibolehkan. Itu pun mubazir. Namanya mubazir. Kalau memang berlebihan dari kebutuhan kita. Jadi dua-duanya dilarang. Ingat, harta itu adalah amanat dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita belanjakan. Ya, jangan sampai habis uang 11 juta atau lebih hanya untuk konser. Andaikan ini nanti dipakai untuk kurban, bentar lagi kurban kan? Bentar lagi kurban, itu sudah dapat yang terbaik, berapa kambing itu dah, ya kan? Betul sekali, Ustaz. Insyaallah. Di antara dampak negatifnya juga adalah menjadikan kaum muslimin ini mengidolakan sosok-sosok yang sebenarnya tidak pantas untuk jadi idola. Mengidolakan orang-orang kafir, penyanyi, artis, ahli maksiat. Padahal Nabi SAW mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama idolanya. Kita akan bersama dengan yang kita cintai, kita idolai gitu ya. Harusnya kita yang kita idolakan kan Nabi, orang-orang soleh, orang-orang soleh. Ini malah mengidolakan orang kafir, orang-orang fasik. Naudzubillah min dzalik. Jadi intinya kaum muslimin harus cerdas, ya, mengikuti syariat Islam, ya. Jangan mubadzir, hartanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu kita juga, kemudian kita harus menjaga agama kita, ya. Lebih baik kita fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyalurkan harta kita di jalan yang benar, itu lebih selamat bagi kita di dunia dan di akhirat kita. Ini sekali lagi kita berbicara
hukum agama, hukum agama, syariat Islam. hukum agama. Kalau mungkin hukum negara beda lagi, nggak ada yang melarang nih. Hukum itu masalah lain. Kita berbicara tentang masalah agama, dari sudut pandang agama. Betul. Mungkin terakhir saat ini ada satu polemik yang membuat kaum muslimin juga goncang atau bimbang saat gitu, bahwa grup band ini memang pro LGBTQ saat ya artinya. Terus tapi juga pro freedom Palestina saat. Nah itu akhirnya nggak apa-apa toh, manusia juga ada yang kadang berbuat taat, diibaratkan begitulah saat gitu. Nah jadi akhirnya membuat bingung kaum muslimin, terpecah-pecah karena ini juga pro Palestina loh, gitu seperti itu. Gimana saat mungkin nasihat Ustadz untuk kita semua ini Ustadz? Begini, jadi kalau masalah dia mendukung Palestina atau dia pendukung LGBT itu masalah lain. Kita berbicara tentang masalah hukum pokoknya konsernya, tadi betul pokoknya. Masalah mendukung Palestina itu masalah yang lain. Ya. Artinya masalah mendukung Palestina atau tidak itu masalah kemanusiaan. Betul, kemanusiaan. Orang-orang kafir pun banyak yang mendukung kemerdekaan Palestina. Betul. Artinya itu di luar pembahasan, bukan satu paket yang tidak terlepas gitu. Jadi artinya kita berbicara bahwa konser musik dan nyanyian ini dari sudut pandang agama Islam adalah nggak boleh. Betul. Masalah dia misalkan dia punya dukungan kepada bang, itu masalah yang lain. Tidak ada kaitannya. Betul. Bukan berarti merubah suatu hukum karena gara-gara dia mendukung Palestina berarti kemudian musik jadi boleh. Enggak juga. Betul. Ya. Siapapun itu, entah dia orang kafir, entah dia orang muslim, kalau dia menyanyi ya nggak boleh. Begitu. Masalah kalau dia mendukung LBG itu berarti itu menambah faktor menambah faktor nggak bolehnya gitu kan. Masalah dia mendukung Palestina itu tidak merubah hukum asal tadi. Intinya kita fokus pada tentang hukum permasalahan, bahwa itu adalah dalam hukum pandangan agama Islam nggak boleh, banyak dampak negatifnya, sewajarnya bagi kita umat Islam untuk meninggalkannya, tidak pantas menghabiskan waktu kita dan menghabiskan uang tenaga, kita, pikiran, harta betul. Karena semua kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik Ustadz, ini jazakumullah khairan atas nasihatnya Ustadz, dan insya Allah bermanfaat bagi kaum muslimin sekalian. Insya Allah kita nanti ada podcast berikutnya Ustadz untuk membahas hal-hal yang memang dibutuhkan oleh kaum muslimin sekalian Ustadz. Dan baik para pendengar sekalian juga para pemirsa, barusan kita sudah menyimak nasihat-nasihat dari guru kita Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafidhahullah ta'ala berkaitan dengan konser musik. Bukan karena tiket yang mahal, bukan karena kehabisan tiket, juga bukan karena pro LGBTQ kita tidak hadir ke dalam konser musik, karena Allah Subhanahu wa taala sudah melarang kita kaum muslimin untuk terjun ke dalam bidang tersebut. Demikianlah POTS kali ini atau podcast Tarbiyah Sunnah. Sampai jumpa kembali di POTS berikutnya di podcast Tarbiyah Sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menebar dakwah, meraih surga.